Ya, diperlukan upaya pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat dan berikut pernyataan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo. Kejahatan pinjaman online ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan penanganan khusus dan melakukan upaya pemberantasan dengan preventif maupun represif. Dan berikut hal yang harus dilakukan jika mendapat teror. Bila terlanjur terjebak hutang di pinjaman online abal-abal, tidak perlu panik. Mengumpulkan semua bukti teror dan ancaman, datang ke kantor polisi. Mengadukan debt collector dan pinjol ilegal ke situs resmi OJK. Membuat laporan polisi bila mana ancaman dan teror dirasa telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan kini kita akan berbincang bersama Alphonse Tanujaya selaku pengamat teknologi informasi. Selamat sore, Pak Alphonse. Selamat sore, Juno. Selamat sore semuanya. Ya, Pak, kalau bicara mengenai tindakan atau langkah-langkah pemerintah dalam memberantas pinjol akhir-akhir ini, bagaimana tanggapan Anda? Kalau melihat apa yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian, sebenarnya kita perlu apresiasi. Ada satu hal yang mungkin publik tidak banyak tahu, di mana Satgas Waspada Investasi berhasil meminta Google untuk tidak memasukkan aplikasi pinjaman yang baru yang aktif di Indonesia di Play Store tanpa ada persetujuan dari OJK. Jadi harus ada surat persetujuan OJK, aplikasi itu baru bisa live. Sehingga hal ini sebenarnya sangat efektif mencegah terjadinya adanya pinjol-pinjol ilegal yang berhasil masuk Play Store. Sehingga mereka sangat terbatas sekarang, lapangan bermainnya adalah di luar Play Store. Jadi mereka akan meminta peminjamnya untuk menginstal dari luar Play Store. Jadi hal itu yang patut kita apresiasi. Dan khusus untuk pinjaman online yang ilegal, memang ini bukan ranahnya OJK, tetapi ini ranahnya kepolisian, dan kita sangat hargai di mana dalam waktu yang singkat kepolisian bergerak secara serentak dan berhasil mengidentifikasi dan mendapatkan banyak sekali pinjaman-pinjaman online ilegal ini yang melakukan tindakan yang melanggar hukum ya. Dan sebenarnya kami istilahkan sebagai premanisme digital ya. Jadi kalau premanisme ya, silakan Pak Alphonse. Premanisme digital. Jadi kalau dulu premanisme itu secara fisik orangnya nekat, tapi sekarang premanisme digital ini hanya perlu berbekal data digital yang kuat, memiliki konteksnya, memiliki kelemahannya, maka orang yang disasar itu akan tetap kalah. Seberapa kuat pun secara fisik atau apa, dia akan kalah. Kenapa? Karena yang diteror adalah saudaranya, tempat kerja istrinya, mertuanya, teman-temannya. Baik, kalau tadi Anda meng-highlight bagaimana OJK sudah berusaha cukup baik dalam tadi menjaga ekosistem digital dengan tadi berkomunikasi dengan Google, ya, Play Store untuk tidak memberikan izin kepada sembarangan pinjaman online yang berasal dari Indonesia. Ada hal lain yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah karena kita tahu pemberantasan ini tidak cuma dengan satu cara, harusnya ada komunikasi dengan pihak terkait atau seperti apa? Kalau OJK beserta lembaga lain, Satgas Waspada Investasi, di mana di sana banyak ada kepolisian, ada Bank Indonesia, ada BKPM, ada Departemen Koperasi dan UMKM, itu mereka sudah melakukan satu porsinya, ya kan. Nah, sebenarnya untuk lebih jauhnya kita perlu memikirkan bahwa ini sebenarnya adalah hal yang positif. Ini adalah inklusi ekonomi untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Nah, cuman inklusi ekonomi ini harus dilakukan dengan benar, karena inklusi ekonomi yang terjadi sekarang, pinjaman online, ini cenderung
mereka ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi sebagai gambaran kemarin pinjol resmi yang saya tahu dia mengenakan bunga 0,8% per hari atau 24% per bulan, dan mereka katakan oke, kita akan diskon 50%, jadi 0,4% per hari, ya kan. Tapi itu tetap masih 140% lebih per tahun gitu loh. Nah, kalau boleh saya sarankan, OJK ini kan otoritas, ya kan. Mereka punya wewenang, mereka perlu membatasi gitu loh. Berapa kali lipat dari pinjaman bank? Tadi. Misalkan 5 kali lipat, itu aja udah 75%. Sekarang dikenakan 140% gitu loh. Baik, berarti Itu kita yang bicara inklusi keuangan, bagaimana agar masyarakat ya UMKM yang membutuhkan tadi bisa mengakses keuangan seperti itu, layanan perbankan yang gampang seperti itu ya, tapi juga bertanggung jawab ya Pak Alphonse ya, dan pemerintah harusnya juga membantu untuk tadi masyarakat yang memang ingin meminjam untuk hal-hal yang produktif seperti itu ya. Iya betul. Jadi masyarakat memang banyak masyarakat yang memiliki bisnis tukang bakso atau tukang jual gorengan yang marginnya cukup baik. Dia bisa bayar bunga 75% per tahun gitu. Itu sebenarnya bagi bisnis yang konvensional sangat tinggi gitu. Mereka mungkin masih bisa karena nggak ada jaminan. Kita juga mengerti lah untuk hal ini. Bagi pinjaman online juga kita nggak bisa menuntut untuk bunga bank gitu. Tetapi kalau di atas 100% saya pikir ini terlalu tinggi dan ya. Manfaat inklusi keuangannya sangat kecil gitu loh. Malah yang ada adalah penderitaan bagi masyarakat yang meminjam. Jadi semangatnya tadi inklusi keuangan untuk semua ya Pak ya. Jadi walaupun tadi meminjam, bunganya bisa ditinjau lagi agar masyarakat juga tidak beralih ke pinjaman-pinjaman instan yang punya iming-iming tadi yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri, Pak Alphonse ya. Pak, kalau kita bicara mengenai ilegal dan legal seperti itu, kita tahu literasi digital ini penting sekali. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait tadi mana yang benar dan yang tidak. Kalau dari Anda sendiri, bagaimana ciri yang paling mudah agar kita tidak terjerat dengan aplikasi yang ilegal seperti itu? Secara kasat mata, aplikasi yang legal itu ada di OJK semua. Lalu secara simpel, aplikasi apapun yang meminta kita install aplikasinya dari luar Play Store udah pasti ilegal. Baik. Jadi dari luar Play Store pasti ilegal ya? Udah pasti ilegal. Lalu kalau ada aplikasi yang meminta data kontak, itu sudah melanggar hukum. Legal atau ilegal, dia meminta data kontak, dia meminta akses data dari handphone kita, foto dan sejenisnya, itu melanggar ketentuan OJK, dilaporkan ke OJK. Dan itu pasti akan nanti digunakan untuk kepentingan mereka dalam menagih ya Pak ya? Ya, jadi data-data pribadi kita. Dalam pinjol ini jaminannya nggak ada, jaminan fisiknya nggak ada. Tetapi jangan salah, orang banyak mengira kalau jaminan fisik nggak ada dia akan lebih aman. Salah. Yang lebih berbahaya itu adalah jaminan kontak kita dengan keluarga, jaminan nama baik kita. Itu yang dimainkan oleh pinjol ini. Jadi peminjam ini perlu menyadari bahwa kamu memang nggak ngasih BPKB, kamu nggak kasih jaminan emas, tapi hubungan kamu dengan keluarga, dengan teman, jadi, nama baik kamu itu yang dipertaruhkan. Psikologi, psikis kita diserang seperti itu Pak Alphonse ya? Betul, dan itu lebih berharga daripada sekedar BPKB atau jaminan emas yang 1-2 juta itu. Baik Pak Alphonse, kalau kita bicara langkah dari kepolisian sendiri yang sudah ya akan katanya membentuk Satgas dari Polri sendiri, dan kita tahu sebenarnya sudah ada Satgas Waspada Investasi ya Pak Alphonse. Bagaimana Anda melihat peran dua lembaga ini? Memang perlu dua atau memang sebenarnya cukup satu seperti itu? Untuk penindakan memang adanya di kepolisian, tetapi memang perlu ada satu koordinasi. Saya pikir memang Satgas Waspada Investasi menjadi satu koordinator umumnya, karena banyak juga yang tidak bisa diakses oleh Polri. Mereka untuk mengidentifikasi mana yang legal, mana yang ilegal, ketentuannya apa aja, mereka perlu saling bekerja sama. Tetapi kalau sudah di lapangan untuk penindakan secara fisik, memang kita harus mengandalkan kepada Polri ya. Kalau payung hukum sendiri, banyak yang mendorong agar ada undang-undang yang pasti seperti itu untuk menangani ini agar tadi bisa ditindak sebagai pidana seperti itu. Anda menilainya hal itu juga perlu dilakukan?
Kita perlu mendorong adanya undang-undang itu, seperti katakan banyak yang ingin mendorong undang-undang PDP dan sejenisnya, tetapi tanpa itu pun saya pikir kita sudah bisa bertindak. Hari ini kita sudah bisa bertindak dan sudah cukup efektif dan semoga hal ini dipertahankan ya. Baik, tanpa itu pun sebenarnya sudah bisa bertindak ya Pak ya, untuk masyarakat yang tadi dirugikan oleh pinjol ilegal ini. Pak Alphonse, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, semoga sehat selalu. Amin. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News.